penulis yang ya tadi pagi mengeluh tarikannya sih gak enak ya, sekarang sudah lebih mendingan nih, sudah banyak peningkatan untuk dari sisi tarik-tarikan. Penulis ngomong banyak peningkatan karena ini kan lagi nggak pakai corong ya, jadi saluran menuju ke filternya ada pipanya yang bawaan itu penulis lepaskan, dilepas ya tarikannya ya nggak enak. Penulis sudah apa jenenge, penulis sudah riset ECU juga. Oh coba kilometer dah. Yes, ini eco riding ya nggak beda ya, tetap 60 km per literan. Aduh, repot ya kalau di lampu merah setate ya, banter tapi habis itu terus jalan lambat. Ya nggak kencang juga sih, lambat sih ya. Cuma ini tarikan bawah yang terasa mantep banget lah. Ini kalau dari akselerasi secara keseluruhan rupanya masih ya terhambat sama salurannya ya. Entahlah ini hasilnya buruk atau bagus tadi 0-100 nya itu karena sempat keganggu sebentar. Tapi wis menurut penulis wis cukup representatif lah. Lambat. Kondisi malam hari ya wis penulis nggak sabar wis. Sayangnya ya entah data tadi bisa dipergunakan untuk perbandingan atau enggak, penulis pakai aja karena toh kemarin juga sudah ngukur waktu siang hari gimana ya, nanti penulis akan skala kan apakah akselerasi 0-50, 50-80, 80-100 nya itu ada perbedaan antara ketika menggunakan silek panjang dan silek pendek. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini ya, biasanya kan NMAX ini kelihatan nggak? Ini ada bagian yang bisa apa? Muternya ya, ada sangkutannya ya. Ini kalau diarahkan ke tengah gini, bagian apa? Pipanya akan mepet ke sana. Kalau diarahkan sebaliknya gini, akan mepet keluar ke sini. Jadi penulis akan arahkan agak nyamping gini, sehingga ininya agak keluar ya. Jadi untuk masuk penulis pakai ini ya, ada kumparannya tapi nggak full, nggak sampai belakangnya kosong. Wes ini apa yang depan sini, wes masukkan sini. Wes udah gini wes, nggak perlu dalam-dalam ya. Wes ini jadi nggak mentul lagi dengan dihadapkan ke bawah kayak gini. Nah jadi nggak mentul ya, dan ini lebih mundur dari yang sebelumnya. Ada kelihatan nggak ini garisnya di sini ya, sebelumnya masuk sampai ke apa belakangnya ke sini. Nah ini sekarang sampai di sini ya. Sebelumnya sampai sini, sekarang di sini. Jadi selisih kira-kira 8 sentian mungkin ya. Jadi lebih keluar gitu. Ya wes lah itu ya. Wes itu jadi ini lebih panjang dari sebelumnya. Kita lihat nanti performanya gimana.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali eh, ini motor penulis sudah pakai silek yang panjang ya. Dan gimana impresinya? Impresinya adalah tenaga jadi langsung kerasa ya begitu gas itu dibuka. Jadi lebih spontan, lebih instan, lebih langsung. Jadi kalau sebelumnya ya, kalau buka gas pol ya, itu nunggu beberapa detik dulu, nunggu ngoang dulu beberapa waktu sebelum motornya berangkat. Kalau sekarang tidak. Begitu gas dibuka penuh, langsung akselerasi. Jadi nggak perlu nunggu ngoang dulu baru makin lama makin besar tenaganya. Enggak. Kalau sekarang spontan. Kalau menurut teori dokter, bukan dokter, sorry, kebiasaan ngomongin dokter mobil jadi bukan. Kalau ini insinyur beneran ya, atau mungkin dokter, mungkin ya, dokter bukan dokter ya, pengajar di Unibro ya, sering disebut Pak dosen. Terus ini gelari dokter, mau ngajari S1 kan ya, dari channelnya dari WordPress-nya Motogokil. Nah, kalau menurut Motogokil, volumetric efisiensi itu bisa meningkat kalau ketika udara lagi disedot, tekanan udara yang lagi mengalir ke valve itu dalam kondisi bertekanan, tekanan positif ya. Mungkin kata-katanya beda, tapi yang penulis tangkap itu ketika valve lagi buka, udara itu tekanannya lagi plus di di bagian valve-nya. Jadi kalau lawannya ya tentu bisa terjadi ya. Ketika valve lagi buka, tekanan udara jadi ketika valve lagi buka, tekanan udara di valve itu lagi minus ya, lagi negatif, jadi vakum. Nah, yang ideal itu kalau pas valve lagi buka, tekanan udaranya positif, dan itu tergantung dari resonansi tekanan udaranya positif. Nah, memperpanjang saluran intake salah satu tujuannya adalah untuk mempertinggi kemungkinan ketika udara mengalir ke mengalir ke valve, pas valve-nya buka, tekanannya itu lagi plus. Kalau dari penjelasannya itu tergantung sama panjang pendeknya ya, ada istilah resonansinya. Kalau untuk rumus-rumus wis nggak penulis sertakan, terlalu banyak ya, terlalu jelimet. Jadi ya kira-kiranya kayak gitulah. Ini penulis lagi uji irit ya, ketemunya angkanya masih angka 60-an. Nah, ya wes lah. Wis kau uji irit lagi lah. Untuk kecepatan tinggi, anehnya penulis nggak merasa perbedaan signifikan ya. Dari street ya kayaknya kayak kemarin ya kayak gini juga sih ya.
Jadi hampir sama kayak gini nih guys. Jadi nggak berubah banyak ya pada kemarin di gaspol ada kesempatan lama ya cuma bisa 110. Kalau sekarang kayaknya ya bisa lebih cepet ya. Dari sisi top speed mungkin ya bisa dibilang turun, walau sebenarnya nggak begitu turun. Dari sisi akselerasi belum tahu karena ini lebih panjang kan dari sebelumnya. Yang dari sisi tarikan bawah sudah penulis jelaskan. Dari sisi iritnya ya ternyata entah nggak bisa naik tajam ya. Kalau penulis belum bisa sempat uji iritnya di jalan yang betul-betul mulus. Jadi kemarin dapat angka berapa, 65 km per liter itu jalannya jalan mulus ya. Tadi jalan beton ya agak nggak rata lah ya, karena jalan kencang di situ juga bisa lihat sendiri kameranya goyang nggak karu-karuan, kendaraan ini goyang nggak karu-karuan. Tapi dari keseluruhannya saluran diperpanjang itu bikin tarikan bawah ya terutama itu jadi sangat spontan, beda jauh daripada sebelumnya. Jadi kalau sebelumnya itu digas tenaga itu nggak muncul. Nah kalau sekarang begitu digas tenaga langsung muncul. Jadi kalau penulis sih lebih suka pakai saluran intake yang panjang ya, dan diperpanjang juga enggak merasa ada penurunan performa yang besar. Cuma ini karena bensinnya sudah mau habis ya. Oh iya, penulis belum ceritakan soal suara ya. Suara yang sebelumnya penulis bilang jadi bunyi nggung kalau dari bagian filter ya, sekarang jadi rock gitu ya. Entah kedengaran atau enggak ini. Sulit kedengaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah kali ini penulis pasang yang versi pendek ya, cuma beda dari biasanya. Lakbannya ditaruh ujung, jadi masangnya kayak gini ya di sini. Jadi masih ada sisa di sini. Kawatnya ini lengkap. Nanti kita lihat besok efeknya gimana. Sayangnya nggak bisa. Ini dapatnya cuma 63,3. Nanti perlu diuji ulang lagi, tapi ya penulis simpulkan ya, untuk iritnya nggak cuma bergantung pada pipanya saja ya. Kalau tanpa kumparan sepertinya nggak bisa betul-betul irit. Antara nggak pakai pipa dan pakai pipa secara irit bisa dibilang sama, tapi begitu pipanya dikasih kumparan jadi lebih irit sedikit ya. Terus untuk soal top speed, kalau pakai kumparan top speednya terhambat, kalau nggak pakai kumparan top speednya nggak terhambat. Akselerasi kemarin sore penulis sempat lepas, ternyata kalau tanpa kumparan itu berantara akselerasi ini Pak.
Kan juga di bensinnya ya, bensin dikasih penampung setoran. Nah, apakah bioetanol sudah melalui tahap yang sama? Karena itu penting ya. Jangan sampai konsumen itu jadi sumber nggak sampai jadi mayoritasnya, nggak sampai jadi nurunkan top speed atau nurunkan borosnya parah lah ya. Nah, jadi ini 3 angka hasil pengukuran yang video sebelumnya tadi. Ini sebelum dilepas, sesudah dilepas, setelah dipasang silik panjang yang tanpa kumparan. Jadi ini menarik ya, dari 0 sampai 80 dalam kondisi yang berbeda. Ini malam, ini siang, ini malam, ini waktunya mirip-mirip ya. Ini 80 km dicapai di 10,33, ini 9,97, ini 10,33. Anehnya yang dilepas malah lebih cepat ya. Anehnya yang dilepas malah lebih cepat. Setelah dilepas ini di 80 sampai 85 ini waktunya kebetulan sama persis ya. 1,63, 1,63, 1,63. Tentu angka ini kita harus rata-rata ya. Kita harus buat tren. Ini juga kita buat tren, ini kita juga buat tren. Terus dari 85 ke 90 ini angkanya makin besar. Yang sebelum ini paling besar, yang sesudah dilepas ada agak besar, yang sudah pakai silik panjang malah lebih kecil. Agak aneh ya, agak aneh. Ingat ya, ini belum di reset ECO, tapi waktu itu penulis mengeluh juga ya. Ini juga kayaknya pas lagi pertalite-nya lagi melanda. Ini pas lagi pakai pertalite lagi lambat kalau nggak salah ya. Ini bensinnya sudah lumayan enak ini, apalagi ini siang ya. Tapi ini bisa kita lihat bahwa waktunya yang dari 85 ke 90 jadi makin cepat. Dari 90 ke 95 yang ini lebih cepat, yang ini beda dikit, lebih lambat sedikit. Nah, ini jauh lebih cepat. Aneh ya. Yang silik panjang tanpa kumparan kok malah lebih cepat ya. Yang ini juga gitu. Ini lambat. 95 ke 100 lambat. Ini lebih cepat. Tapi malah anehnya yang silik panjang tanpa kumparan ya justru lebih cepat lagi. Ini yang bikin bingung juga ya. Mungkin ini juga sebabnya mengapa kok ada bro yang malah ngomong di ADV 160 malah top speednya lebih cepat kalau pakai silik panjang ya. Penulis ya aneh ya, tapi itulah keanehan kalau pakai silik, malah tambah top speednya makin tinggi. Jadi kemarin 0-100 cepet banget ya, 18 detikan gitu ya. Padahal bensinnya pure murni sel super keisi 50.000 tanpa pakai aditif. Jadi kumparan itu penting, panjang itu penting juga. Ternyata kalau terlalu panjang
agak menghalangi yang RPM atas juga. Yang kemarin itu panjangnya panjang sekali ya. Nah yang sekarang ini malah mendekati yang pemasangan 22 cm sebelumnya. Ya wis itu aja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.